topik kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghipnotis seseorang dengan cepat dan mudah, dan bagaimana cara menghipnotisnya agar kita berhasil dan anti gagal. Ingat, hipnotis itu tidak ada kata gagal, asal Anda menerapkan teknik-tekniknya dengan tepat. Oke, silakan simak videonya dari awal sampai akhir, biar Anda semuanya paham dan mengerti apa kegagalan yang selama ini membuat Anda gagal menghipnotis seseorang. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghipnotis seseorang dengan mudah, cepat, efisien, dan tentunya pasti berhasil. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar tentang hipnotis, hipnoterapi, silahkan ikuti pelatihan di sini ya. Ini pelatihannya tentang fundamental hipnotis dan hipnoterapi. Anda akan menjadi master hipnotis. Itu seperti apa layaknya para master yang ada di video di YouTube atau yang ada di media sosial lainnya. Oke sahabat, seperti ini ya. Syarat pertama ketika Anda melakukan hipnotis kepada seseorang, yang pertama adalah Anda wajib yang namanya melakukan tes sugesti. Ingat, ilmu hipnotis itu ilmu pasti ya, bukan ilmu kira-kira. Jadi Anda semuanya wajib melakukan ini. Ini merupakan prosedur awal dalam melakukan ilmu hipnotis. Yang pertama ada namanya tes sugesti. Nah, tes sugesti ini bertujuan untuk mengetahui apakah orang ini cepat, sedang, atau tipe rendah. Ketika Anda sudah mengetahui tipe orang tersebut, maka Anda bisa melakukan teknik lainnya, yaitu teknik yang tepat untuk membawa orang ini masuk ke kondisi hipnotis. Jadi ini wajib ya hukumnya. Jadi bukan langsung menghipnotis seorang dengan mudah bla 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 seperti apa. Jadi harus tepat, kecuali Anda yang sudah mahir. Jadi ini khusus pemula. Terus yang kedua, syarat kedua ini biasanya ketika pemula melakukan ilmu hipnotis atau menerapkannya, biasanya dia merasa gagal. Kenapa? Karena dia baru menghipnotis kepada keluarganya, kepada anaknya, atau kepada istrinya. Nah, kenapa hal seperti itu sering terjadi gagal? Karena orang-orang keluarga kita atau orang di sekitar kita itu mengetahui keseharian kita. Ketika Anda mengasih instruksi atau mengasih tes sugesti, yaitu orang tersebut tidak serius alias mengabaikan apa yang Anda ucapkan atau tidak mengikuti dengan sungguh-sungguh. Ingat, orang yang mau dihipnotis itu harus benar-benar mau dan mengikuti instruksi yang kita berikan dan paham betul. Ketika dia tidak paham, tidak mengikuti instruksi, maka bisa dipastikan kita akan gagal dalam menghipnotisnya. Ketika kita gagal, kita lalu menyimpulkan bahwa diri kita gagal menghipnotis. Nah, ini merupakan kesalahan yang fatal buat diri kita karena kita sudah mensugesti diri kita bahwa kita gagal dalam menghipnotis. Padahal kita baru menerapkan kepada keluarga kita. Ingat, silahkan Anda cari target yang lain atau klien yang lain, sering diperhatikan, maka Anda akan tahu kesimpulannya. Terus yang ketiga, untuk memula, jadi ketika menghipnotis seseorang, lakukan kepada orang lain ya. Tujuannya apa? Biar Anda percaya dirinya naik. Jadi ketika Anda menghipnotis, jangan kepada satu orang saja, tapi lakukan lebih dari 15 orang. Jadi usahakan diganti-ganti ya targetnya. Biar apa? Biar Anda paham dan tahu betul tentang karakter pribadi setiap manusia itu beda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan. Nah, jadi ketika Anda menghipnotis satu orang gagal, terus Anda menyimpulkan bahwa ini kok gagal ya, berarti saya nggak bisa hipnotis, ilmunya nggak bisa dikuasai. Nah, itu merupakan kesimpulan yang kurang tepat atau tidak memperdayakan. Jadi, Anda wajib mencobanya. Usahakan lebih dari 15 orang. Ketika Anda menerapkan itu, maka Anda akan tahu sejatinya ada orang seperti ini, seperti ini. Nah, ketika Anda sudah memahaminya, maka bisa dipastikan Anda akan menjadi ahli hipnotis, mampu menghipnotis siapapun dan dimanapun. Terus yang keempat, yang
perlu Anda lakukan adalah Anda wajib yang namanya percaya diri. Ingat, ketika kita melakukan hipnotis atau ketika kita menghipnotis seseorang, kita wajib yang namanya percaya diri. Ingat, percaya diri ini merupakan fondasi dasar dalam melakukan ilmu hipnotis kepada orang lain. Ketika Anda kurang percaya diri, bisa dipastikan ketika Anda ngomong, ketika Anda berbicara, atau bahasa tubuh Anda itu kurang meyakinkan. Nah, bayangkan ketika Anda ngomongnya tidak meyakinkan, bagaimana orang percaya? Nah, jadi mental-mental penghambat itu atau mental block itu wajib dihilangkan. Nah, bagi teman-teman yang belajar di tempat saya, mental block ini saya ajarkan bagaimana cara menghapusnya. Yaitu ada yang namanya self hypnosis atau saya terapi langsung atau saya program. Nah, jadi itu ya, ketika Anda semuanya tahu dan menerapkan apa yang saya sampaikan tadi, maka Anda bisa dipastikan bisa menerapkan keilmuan hipnotis ini dengan mudah dan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, menghipnotis seseorang bukan sekedar tidur, plek, dan sebagainya, bukan, tapi ada rumusnya, ada seninya, ada polanya, dan tentunya dibarengi dengan kualitas jiwa seorang penghipnotis itu. Karena setiap keilmuan ilmu hipnotis itu ada aturan mainnya, ada prosedurnya, dan prosedur ini wajib diterapkan, tidak boleh ditinggalkan. Ketika Anda meninggalkan salah satu tentang rumus kuncinya, maka bisa dipastikan Anda pasti gagal dalam melakukan ilmu hipnotis. Silahkan dibaca ulang bukunya, atau Anda bisa konsultasikan kepada guru Anda yang mengajari Anda itu seperti apa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan tentunya menambah wawasan dan keilmuan Anda dalam menerapkan praktek ilmu hipnotis kepada orang lain. Ingat, ilmu hipnotis itu banyak sekali ya manfaatnya, bukan hanya sekedar menidurkan orang, tapi ada juga yang namanya praktek hipnoterapi, yaitu memprogram diri kita pribadi atau memprogram pribadi orang lain menjadi lebih baik, lebih percaya diri, dan tentunya terbebas dari yang namanya penyakit psikis dan psikosomatis. Oke, saya akhiri. Semoga Anda semuanya selalu sehat dan berkah dalam kehidupannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa dari Mas Yusuf Aditya. Terima kasih. Hari ini kita kirim paket ke luar pulau, yaitu pelatihan ilmu daya batin, rahasia hipnotis nonverbal atau ilmu gendam, advance hipnoterapi, dan quantum magnet rezeki. Nah, ini aplikasi kekuatan pikiran bawah sadar untuk keajaiban, keberuntungan, dan rasa syukur, dan mengakses kesadaran tertinggi. Nah, bagi siapapun yang ingin belajar, silahkan. Terima kasih.